Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa sahabat medsos sekalian, para pemirsa dimanapun berada. Ya, kali ini saya sedang berada di rumah teman ya. Sebagaimana biasa ya, ngobrol-ngobrol ringan tentang apa pentingnya sistem ketuhanan atau kesadaran bertuhan. Ini nama channel gua Quran, bukan kurang. Quran, Q U R A N. Quran. Enggak ada komanya tuh di R kan, kalau Quran ada komanya koma atas an. Ini enggak Quran gitu. Itu singkatan dari kuantum kesadaran. Woi. Gitu. Ternyata ilmu ketuhanan itu bisa digapai dengan tingkatan kesadaran. Makanya ada alam sadar, alam bawah sadar yang berlapis-lapis, dan alam di atas sadar yang berlapis-lapis. Untuk menuju Tuhan, kemana arahnya? Apakah ke bawah? Wah, ini banyak nih ilmu-ilmunya tuh. Atau yang ke atas, atau ke bawah enggak, ke atas enggak, cuman di sini, di kesadaran aja. 1, 2, 3. Nah, pakai yang mana nih? Nah, kita bisa coba membagi, paling enggak yang dikenal di masyarakat kita ya. Alam kesadaran. Nah, ini belajar dengan kemampuan intelijensi ya. Kemampuan otak akal. Membaca, menalar, memahami, mengerti. Kemudian menghafal termasuk tuh. Ya, kemampuan otak kanan kiri, yaitu alam kesadaran kita tuh. Nah, itu hardware-nya berupa hardware atau software ya? Software ya. Berupa otak besar kanan kiri tuh, yang besar di sini nih. Nah, neocortex namanya kalau nggak salah tuh. Kalau otak kanan kan untuk keperluan taktik, misalkan mencari solusi dan lain sebagainya tuh, sejenis itu dah. Kalau yang kiri untuk mengingat, menghafal, berimajinasi termasuk. Nah, kenapa imajinasi masuk ke kiri? Ya karena segala sesuatu yang nongol, misalkan orang melihat sosok hantu, itu pasti udah ada duluan di sini di otak kiri. Makanya disebut imajinasi atau halu gitu. Seperti itu. Nah, ternyata ada lagi softwarenya, perangkat lunaknya. Di bawah neocortex ada otak kecil tuh, di tengah bagian dalam. Itu dia tombol dari perasaan manusia. Simbolnya adalah hewan. Hewan yang reptil. Nah, hewan reptil itu kan dia bisa berkamuflase, itu contohnya bunglon ya. Dia bisa berkamuflase. Itu kenapa disimbolkan otak kecil itu sebagai reptil itu. Nah, itu udah mulai mau masuk ke alam bawah sadar tuh. Gitu.
Itu lapisan kedua dari otak. Yang ketiga, batang otak. Banyak yang menyebut itu adalah kemampuan spiritual. Padahal sejauh yang saya ketahui atau saya coba pelajari, bukan di situ ternyata. Itu. Nah, itu bisa dicek di buku Pernafasan Otak Ilcili. Nah, itu menarik sekali itu. Nah, ini buku Pernafasan Otak ini sempat bukan sempat ya, bahkan masih menjadi rujukan orang-orang spiritual yang ada di Indonesia yang coba mengurai tentang metafisika berketuhanan gitu. Ternyata bukan dari situ tuh. Contoh kemampuan dari batang otak itu, kalau versi Ilcili ini di buku Pernafasan Otaknya, itu dikisahkan seperti ini contohnya. Ibu-ibu bawa anak kecilnya, bawa anaknya masih kecil balita gitu di kebun binatang. Nah, kemudian anaknya itu terjatuh di kandang singa tuh. Kalau kandang singa kan di tempat penonton di pagar gitu kan. Nah, kan ada gini dulu tuh, ini biasanya ada sungainya dulu tuh. Gitu. Ini baru lahan dari tempat harimau-harimau atau singa-singa itu kan. Dikisahkan jatuh tuh anak kecilnya. Itu dengan refleks penggabungan antara rasa otak kecilnya, nah, jadi neokorteksnya si ibu ini udah nggak berfungsi. Yang ada rasa khawatir, takut dan sebagainya, tapi udah nggak disaring di neokorteksnya, di alam sadarnya. Alam bawah sadarnya ternyata yang bekerja. Kalau pemahaman saya yang sekarang ya, apa yang terjadi? Dia langsung lompat tuh, lompat ngambil anaknya, naik lagi dengan cepat, gitu. Karena kondisi mencekam gitu kan, hawa melindungi, rasa melindungi anaknya bisa membuat dia melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu. Nah, itu yang kata Ilcili contoh dari kemampuan batang otak. Tapi dikategorikan oleh Ilcili ini batang otak adalah kemampuan spiritual. Ternyata bukan, itu adalah eksplorasi kemampuan alam bawah sadar yang hanya sesekali keluarnya. Si ibu ini contohnya, coba Bu ulangin lagi tapi nggak dalam kondisi bahaya kayak yang tadi itu. Oh nggak bisa, dia takut. Dia paksain ya malah celaka dia. Luka gitu kan. Nah seperti itu. Apakah itu spiritual? Dulu saya memahami iya, tapi sekarang bukan. Itu itu spiritual ala alam bawah sadar. Alam sadar, alam bawah sadar menuju Tuhan ya ke alam atas sadar gitu. Baru maha sadar ya Tuhan itu sendiri. Nah, seperti itu. Si ibu itu hanya eksplorasi di sini dia. Tapi dapatnya sekali aja karena momen mencekam ya. Kalau dilatih terus bisa itu. Nah, kelemahan deh. Ternyata itu termasuk kelemahan. Sebab apa? Itu kemampuan dari orang yang suka main di kemampuan kekeramatan misalkan. Larinya ke klinik-klinik gitu. Ilmu kebal contohnya. Persugihan, ngepet, tuyul. Populer kan di masyarakat kita, apakah ada ilmu itu? Sejauh pengamatan saya ada. Gitu. Tapi apakah real ilmu itu? Asli gitu. Yang asli ada, yang palsu pun banyak. Gitu. Udah ilmu palsu, dipalsuin lagi gitu. Dukun-dukun palsu lah gampangnya begitu. Pura-pura sakti padahal nggak sakti, atau setengah sakti tapi gimana gitu kan. Tapi kita nggak bahas ke situ. Yang terpenting manusia itu
benar-benar harus suka tidak suka, mau nggak mau, manusia diciptakan itu rujukannya, dalilnya dua. Yang pertama ayat Quran, yang kedua hadis qudsi. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah hadis qudsi, yang artinya aku ciptakan makhlukku karena aku ingin dikenal, kurang lebih seperti itu arti dari hadis qudsi itu. Nah, kalau kita nggak memahami kedua konteks ini, kita akan terjebak di orientasi diri kita sendiri. Ya, nggak jauh-jauh dari kebutuhan duniawi lah. Kita terpenjara di situ. Pertanyaannya, apakah jangan memenuhi kebutuhan dunia? Bukan. Tapi masalahnya kita mendapatkan dunia itu entah harta, entah pasangan hidup, entah apa-apa, bahkan anak ya, dari Allah atau bukan ya. Gitu aja maksudnya. Kita hanya memastikan itu aja. Bahkan kita bernafas itu dari Allah bukan, dari Allah bukan, ya seperti itu. Bukan kita mengiyakan, oh iya semua dari Allah. Iya, cuman kausalitasnya, hukum sebab akibatnya kita nggak bisa mengurai itu. Kalau nggak bisa mengurai itu ya ngeblur, abu-abu dari Allah atau bukan, dari Tuhan atau bukan gitu. Nah itu sekilas tentang kesadaran ya. Di momen kongko-kongko ini siapa tahu nanti ada obrolan-obrolannya yang ringan-ringan aja untuk kita-kita ya. Ya memang ya pemirsa, obrolan tentang ginian tuh sangat tidak populer sekali di masyarakat kita ya. Bahkan ya di dunia ya sangat tidak populer sekali obrolan begini. Ya begitu ya, Om. Eh, eh, iya benar begitu. Manusia sudah terpenjara dengan orientasi kebutuhan dirinya. Sekali lagi ya, bukan berarti nggak boleh memenuhi kebutuhan diri. Iya, nanti dari, nah masalahnya dari alam sadar atau alam atas sadar atau alam bawah sadar, pasti ujung-ujungnya kan manusia itu masih hidup. Kebutuhan dirinya jalan terus, terpenuhi, harus terpenuhi terus. Masalahnya dari sini, atau dari sini. Itu aja. Kan kita setiap ibadah juga lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Niat puasa ya lillahi ta'ala, contohnya kan gitu. Niat sholat lillahi ta'ala, niat haji lillahi ta'ala. Kita bahkan sedekah ke orang atau apa lillahi ta'ala. Di mana lillahi ta'alanya gitu. Nah itu yang di akhir zaman ini ya harus dibuka. Saya pribadi dari Majelis Dzikir Thariqah Naksabandiyah Al-Mahdiyah Nusantara ya, mencoba untuk sedikit membuka penjelasan kotak Pandora tentang kesadaran bertuhan ini. Ya mohon maaf, bukan untuk gaya-gayaan atau gimana, tidak ya para sahabat medsos sekalian. Ya karena ditugasin ini. Gimana Om caranya Om? Biar bisa cara apa nih? Kotak Pandoranya. Kotak Pandora itu kan penjelasannya maksudnya. Ya tentu oleh orang yang telah masuk ke ilmu itu. Dia disebut pelaku. Gitu. Pelaku kesadaran bertuhan. Nggak mungkin kita dapat keterangan dari kotak Pandora yang selama ini. Kotak Pandora itu kan maksudnya tersimpan rapi yang nggak pernah ada orang buka berabad-abad gitu kan, kotak Pandora disebutnya. Itu istilah kiasan aja tuh. Baru sekarang ada yang berani kok buka kotak Pandora itu, nggak takut kualat, nggak takut apa kayak gitu-gitu kan. Itu yang hanya bisa membuka adalah pelakunya. Misal, saya sudah pernah merasakan pizza
Nah, ada teman-teman saya nih yang belum pernah merasakan pizza gitu kan. Ya bolehlah saya, apa namanya, payah lah nggak pernah ngerasain pizza kan gitu kan. Nah, itu. Teman-teman saya pengen nih sebelum beli pizza ya minta penjelasan ke siapa? Ke saya yang udah makan pizza. Nggak mungkin teman-teman saya ini minta penjelasan ke temennya lagi. Kata temennya, oh gue pernah denger di YouTube pizza tuh begini-begini rasanya. Itu Ainul yakin masih tertolak. Keyakinan lapis kedua belum menyampai esensi, belum membuktikan gitu. Ya tanyalah ke saya misalkan yang udah makan pizza itu. Gini loh rasanya. Oh lu ya punya penyakit misalkan mulut lokal lah nggak cocok perut lokal ntar mencret ya misalkan begitu kan bisa kan gitu kan. Kan saya bisa menjelaskan secara lebih detail kan gitu kan. Dan tentu punya kekuatan penjelasan saya itu. Nah, pertanyaannya Om, apakah Hmm. setiap manusia itu memiliki kotak Pandoranya masing-masing atau hanya satu kotak Pandora? Iya, seaslinya di dalam diri manusia itu seperti apa ya bahasa kalau kata pepatah tuh dalamnya hati manusia seperti dalamnya lautan itu maksudnya kan indah gitu dan sangat sulit diselami itu maksudnya udah ada kotak Pandora di diri masing-masing. Cuman yang ngebukain kalau diri dia sendiri nggak bisa, harus ada pihak kedua gitu. Kesimpulannya di diri manusia itu udah ada kotak Pandora itu, cuman bisa nggak dia bukanya gitu. Nah, jika sudah terdapat di dalam diri, Hmm. bagaimana cara menemukan pihak yang bisa membuka kotak Pandora tersebut? Ya mencari gitu ya, Sedangkan kita terlena sama yang namanya terpenjara gitu dunia, ya. Mm-mm. maupun itu mencari nafkah Mm-mm. ataupun ibadah yang sudah lama kita jalankan, ya seperti sholat, ngaji dan segala macam, ya Yang belum tepat sasaran gitu ya. nah, bisa dibilang sih seperti itu. Mm-mm. Bagaimana kita bisa menemukan pihak kedua untuk bisa membantu membuka Membuka kotak kotak Pandora kita? Pandora dalam diri kita, iya. Iya sebenarnya nih saya menyebut adalah ilmu-ilmu begini, kesadaran bertuhan itu ilmu yang kembali ke setelan pabrik. Jadi bisa dibilang kebanyakan manusia itu belum setelan pabrik. Iya karena apa? Ya buktinya kalau dari segi literasi dulu ya, bapak moyang kita itu lahirnya di surga. Aslinya berarti kita ini adalah makhluk surga kan gitu. Nah itu bukti dari semua tuh punya kotak Pandora. Jadi kisahkan ya Abul Bashar atau bapaknya manusia ini turun ke muka bumi kan gitu bersama istrinya. Nah itu sudah jauh dari setelan pabrik gitu maksudnya. Aslinya ilmu ini ilmu membuka kotak Pandora dalam diri sendiri aja tuh. Nah, urayanya kan seperti itu. Kemudian pertanyaannya bagaimana? Apakah bisa membuka sendiri? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab kita sudah, nah kan tiga alam kesadaran tadi tuh. Alam sadar normal, alam atas sadar, alam bawah sadar. Kita dari lahir terbiasa di sini atau di sini. Kita mau membuka yang di atas. Nah, mau membuka yang di atas dengan kemampuan yang di sini, itu sama saja kita mau servis motor misalkan, tapi bermodal obeng satu. Nekat namanya. Tapi kita PD-nya luar biasa tuh. Nah, kalau bahasa agamanya, bisa jadi dia berhakikat, tapi dia tidak bersyariat.
Disebutnya zindik tuh, penyimpangan dari alam hakikat. Salah satu penyimpangan agama itu adalah dia zindik, dia berhakikat tapi tidak bersyariat. Nah ingat ya, ini ya, apa sahabat-sahabat medsos sekalian, syariat itu sempurna di zaman Nabi Muhammad, tapi pegang kepada hadis bahwa syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya, kata Nabi Muhammad itu berbeda. Nabi Muhammad mengkiaskan aku dan para nabi sebelumku seperti saudara tiri. Itu maksudnya syariat kami berbeda-beda para nabi gitu. Jadi syariat yang seperti apa? Ya minimal kalau secara hakikat syariat yang Allah syariatkan gitu. Nah itu pemahamannya berlapis-lapis lagi gitu. Jadi untuk bisa membuka alam atas sadar kita karena kita terbiasa di sini atau terbiasa di sini terlebih lagi lebih sulit lagi kan, mau nggak mau harus ada yang bukain ya, bahasa Qurannya, bahasa literasi agamanya, pintu langit. Ternyata ada di Quran surah Ar-Rahman ayat 33 kalau nggak salah. Tidak ada yang bisa menaiki langit kecuali bisulton. Bisulton ini yaitu pihak kedua itu. Dengan kalau kita kenalnya sultan kan. Sultan ini maksudnya orang yang berilmu mewarisi ya sultan itu ya berhak dia gitu. Ada di Quran surah Rahman ayat 33 itu. Di mana bisa kita temukan Om Hmm, orang yang menjabat sebagai posisi tersebut? ya betul. Memang untuk bisa bertemu atau mengambil ilmu dari orang ini itu dasarnya adalah kehendak dari Allah. Allah sendiri yang memilih. Itu secara rahasia di alam hakikatnya ya. Tapi kan kalau langsung paham di situ ya dah gue emang kagak dipilih ya bisa aja begitu ya kan. Tapi rupanya dipilih di sini setelah ada jolokan sebagaimana ayat Quran tuh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah nasibnya sendiri. Maksudnya apa? Kalau dia bisa merubah kan kalau makna secara konyolnya, arti secara konyolnya ya kalau si kaum ini udah bisa berubah nasibnya, kenapa Allah harus merubah lagi? Sedangkan di ayat ini kan menegaskan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya nggak merubah sendiri. Nah kalau udah bisa merubah sendiri, mana keterlibatan Allah? Itu maksudnya nggak begitu. Kita menggunakan otak kita tuh, kemampuan kita, bahkan mencari dengan menguras akal pikiran, perasaan, bahkan bisa jadi materi kan kita korbankan untuk mencari. Nah itu kita berusaha merubah. Nah Allah melihat kesungguhan di situ, ya dari kita mulai mencari itu aja, itu hakikatnya sudah Allah pilih tuh, gitu. Nah makanya ini kabar gembira yang disebarkan ini, ya saya sebut kabar gembira ya, agar supaya manusia itu bisa berkesadaran ya, di atas sadar. Ya, seperti itu. Jadi gampangnya, bahasa gampangnya, agar supaya apa tadi dipilih ya, ya kita memantaskan diri untuk terpilih, gitu. Ya mencari itu mencari, gitu. Ya seperti itu kurang lebih. Nah, kira-kira dari yang pertama kotak Pandora, yang kedua pembuka, tentu kan akan ada diri kita. Ya, Tata cara apa aja sih di dalam kita masih hidup berjasad? Tata cara untuk bisa bertemu dengan si pembuka kotak ini. mm-mm.
kiat apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus hanya hanya berpasrah diri kepada Tuhan untuk datang sendiri, ataupun kita harus melakukan apa? Ya, itu tadi masih terhubung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Tinggal dipertajam lagi berarti. Seperti apa cara merubah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yughayyiru ma bi anfusihimnya ini seperti apa? Merubah diri sendiri ini, si kaum ini, si orang ini bagaimana cara merubahnya? Nah, saya sebut tadi kan memantaskan diri untuk dipilih ya. Gitu. Apa kiat-kiatnya yang kita lakukan? Bagaimana cara mencarinya? Gampangnya seperti itu kan. Ya, tentu masing-masing orang berbeda. Biasanya orang ingin mendekat ke Allah itu apabila sedang ditimpa permasalahan berat. Nah, apapun jenis masalahnya tuh biasanya kalau udah apa kalau kata orang Betawi sengkleh lah ya, baru ingat yang maha kuasa kan gitu tuh. Sama polanya seperti itu. Tinggal ketemu atau enggak dengan si pembawa, si pembuka kotak Pandora ini. Kita mencari, bisa jadi agak sulit ketemu gitu kan. Bisa jadi juga mudah. Nah, nah itu kenapa bisa berbeda-beda kayak gitu? Ada orang yang berusaha sedikit langsung ketemu. Ada orang yang udah berusaha mati-matian belum ketemu juga. Ada yang bahkan nggak berusaha dipertemukan juga gitu. Yang pertama itu jawabannya adalah memang murni itu Allah yang milih, bukti bahwa itu murni Allah yang milih. Tetapi bisa dipahami juga dengan makna lain bahwa itu sebenarnya tergantung dari karma kita sendiri gitu. Ya kesimpulannya sih bukan di mudah atau sulitnya ketemu, tapi gas terus saja gitu. Ya seperti itu kurang lebihnya. Kan kalau digas terus tuh sekalipun kita ketemu sesuatu yang paling mengerikan, kan kalau di hadis dikatakan ujian terberat adalah kematian ya. Jadi kita sedang berjalan mencari, kemudian Allah matikan misalkan. Itu di mata Allah ya luar biasa tinggi itu. Gitu. Ya seperti itu gambarannya lah gitu ya. Mm-mm. Nah, pertanyaan yang lebih ekstrim lagi nih Om. Ya, Apakah kotak Pandora itu ada di setiap orang yang lain beragama, atau seperti apa? ya. Dan apakah pembuka kotak Pandora itu hanya satu? Pembukanya nih maksudnya. Iya, Bukan kotak Pandora ada di setiap manusia walaupun lain agama, bukan lain itu kan? agama, Bukan tapi itu yang pertanyaan. membukakannya hanya satu, benar nggak itu? Oh iya. Apakah pembuka kotak Pandora di setiap diri manusia itu cuma satu, gitu kan? Ya, Yang pertama kan tadi kotak Pandora itu sudah ada di dalam diri manusia. Itu maksudnya apa sih kotak betul. Pandora? Itu ruh. Ruh itu pasti ada di setiap diri manusia. Itu dia Pandoranya itu kotak Pandora itu ya kotaknya itu jasad kita. Nah, Kayak gitu. pembukanya apakah memang satu? Cuman satu Iya, pembukanya. Nah, apakah cuman satu? Nah, coba kita perhatikan. Di kita lihat dari pola-pola ya. Pola dari siapa orang yang bisa membuka kotak Pandora ini atau dengan bahasa lainnya yang bisa mengajarkan untuk berkesadaran ruhani ya gitu. Berkesadaran rohani murni sampai berkesadaran Tuhan murni. Kalau dilihat polanya, setiap zaman itu Nabi dan Rasul itu cuma satu. Memang ada satu zaman Nabi dua atau tiga,
Contohnya Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, atau Nabi Yakub dengan anaknya, Nabi Yusuf, atau Nabi Musa dengan saudara sepupunya, Nabi Harun. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim ada 3 tuh, anaknya 2 jadi nabi kan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang cuma satu, kok di satu zaman itu bisa ada 2 atau 3? Itu hakikatnya cuma satu sebenarnya. Jadi bisa dibilang seperti Nabi yang paling tua dulu deh, Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ismail dan Nabi Ishak selaku anak Nabi Ibrahim, ilmunya itu dari Nabi Ibrahim. Nah, sampai tahap anaknya ini berhak menjadi pembuka Pandora, membuka kotak Pandora si anak ini, 2 anaknya ini. Makanya disebut Nabi. Oh iya, ntar ya. Ini pisang goreng dulu nih. Pisang goreng dulu. Udah, mamam dulu. Tutup, ntar tikus masuk. Tikus, kucing masuk. Sampai mana tadi? Oh ya, makanya disebut Nabi. Jadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini sudah sampai tahap bisa membuka kotak Pandora, bisa mengajarkan orang lah gampangnya. Atau lebih khusus lagi, kalau di tarekat bisa membaiat orang. Gitu. Ya begitu juga dengan nabi-nabi yang semasa itu. Ya, Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan ada Nabi Khidir segala kan. Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dan lain-lain. Hakikat ilmunya itu satu. Gitu. Walaupun satu zaman bisa jadi 2, bisa jadi 3, tapi pemimpinnya biangnya pasti satu gitu. Nah, seperti itu. Ilmunya satu kesatuan. Gitu gambarannya. Nah, kesimpulannya satu ya. Ya, satu lagi nih Om. Ya. Dari zaman Nabi Ibrahim itu sampai ke Nabi Muhammad, itu kan sudah tercipta ada agama yang lahir. Penyempurna itu kan ada di Nabi Muhammad. Ya. Lantas bagaimana dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad? Apakah harus beralih ke jalurnya Nabi Muhammad dulu agar bisa membuka kotak Pandora itu, atau seperti apa? Ya kan lain zaman, umat-umat zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya kalau secara umur kan udah wafat tuh. Ya. Nah maksudnya kan peninggalannya masih ada nih sampai sekarang. Ya. Kita contoh kita sebut agama-agama lain. Iya masih eksis sampai sekarang ya. Masih eksis sampai sekarang. Iya. Nah untuk yang masih eksis ini, apakah mereka memang harus berada di jalur Nabi Muhammad yang sekarang? Jalur ya bahasanya. Untuk membuka kotak Pandora tersebut, atau seperti apa? Atau seperti apa? Mereka stay jadi agama mereka dengan pemuka gitu. Agamanya di agama masing-masing gitu ya maksudnya ya. Jadi pertanyaan bagus banget ya. Yang pertama tadi kata-kata jalur Nabi Muhammad. Kalau jalur Nabi Muhammad berarti dipahami bahwa yang ngejalur itu bukan jasmaninya Nabi Muhammad. Kalau jasmaninya tentu saja sifatnya terbatas ya. Jasmani ada umurnya. Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi ada yang nggak wafat dari Nabi Muhammad tuh. Bahkan Nabi Muhammad belum lahir, namanya sudah terpampang di tiang arsy kan, di kisah Nabi Adam tuh. Berarti maksudnya nggak ada awal, nggak ada akhir juga. Nah, makanya bahasa gampangnya tadi disebut jalur Nabi Muhammad, ya kan gitu, jalurnya ya. Ya gampangnya jalur keilmuannya, gitu.
Nah kan ada dua tingkatan lah anggap gitu. Nabi Muhammad sebagai nabi dan Nabi Muhammad sebagai rasul. Kalau Nabi Muhammad sebagai nabi itu ya ada batasnya, bahkan predikat nabi itu sudah putus di zaman Nabi Muhammad predikatnya gitu. Tapi ada yang nggak putus. Nah, yang rasul tadi itu putus apa enggak? Enggak putus dia ternyata. Kan pasangannya putus, tentu pasangannya tidak putus kan? Yang tidak putus ini kerasulannya, tapi penyebutannya udah bukan rasul lagi. Nabi pun terputus. Udah nggak ada nabi lagi, khatamun nabiyin kan? Nah, ternyata di rasul itu pun penyebutannya ada di Quran juga, jangan kalian menyebut di antara kalian dengan sebutan rasul. Maksudnya apa? Iya, rasulnya sudah ada. Ibaratnya gelombangnya itu sudah ada dan ada terus, bahkan nggak ada awal nggak ada akhir, tapi namanya bukan rasul lagi, namanya bukan nabi lagi. Nah, apa itu namanya? Kalau nabi tadi kita sebut dengan ulama atau orang alim. Nah, tapi yang di dalamnya ada potensi kerasulan. Ya bukan rasul berarti namanya, potensi kemursidan. Sekarang udah ada nama lainnya, itu Nabi Muhammad sendiri, yang Allah sendiri melalui Nabi Muhammad kan di Quran itu. Falan tajidalahu waliya mursida di surah Al-Kahfi ya. Tentang kisah Ashabul Kahfi yang tidur di gua selama 309 tahun ya. Nah, itu ada di surah Al-Kahfi itu. Allah sendiri yang menyebut dari zaman Nabi Muhammad itu, penyebutannya sudah ada. Falam tajidalahu waliya al mursyida gitu. Itu kisi-kisi untuk penyebutan setelah tidak adanya penamaan nabi dan tidak ada lagi penamaan rasul. Tapi mah dia juga potensinya nggak berkurang, gitu loh kurang lebih ekstrimnya. Nah tadi untuk yang disebut jalur Nabi Muhammad berarti jalur keilmuannya. Nah kemudian sekarang, apakah agama-agama yang eksis sampai sekarang seperti saudara-saudara kita di Nasrani, saudara-saudara kita di Yahudi, bahkan di Hindu, Buddha, bahkan yang lebih tua lagi Kejawen atau Sunda Wiwitan dan lain-lain yang lebih tua lagi kan, bahkan termasuk di dalam Islam sendiri. Nah, kenapa saya sebut termasuk di Islam sendiri ya, karena udkhulu fi silmi kafah di Quran juga tuh, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh, maksudnya lahir dan batin. Karena pada prakteknya itu untuk di zaman ini itu mentok di zohir aja, praktek ruhaninya belum ada tuh. Ya, kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun imannya tuh bisa dibilang mati suri, ya bisa dibilang begitu. Hanya sedikit sekali yang mempraktekkan tentang rukun iman ini. 6 kan rukun iman: percaya pada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat-malaikat, iman ya, iman bukan percaya tuh maksudnya. Iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitab-kitab rasul-rasul. Kemudian hari akhir, yang keenam ketetapan baik dan buruk atau qadar, qada dan qadar. Nah, harusnya seluruh manusia itu ikut di jalur ilmunya Nabi Muhammad ini yang eksis di zaman ini. Gitu. Nah, siapa orang itu? Ya tentu tidak mungkin kita langsung mencari orang itu. Kita cari dari ciri-cirinya dulu. Begitu juga pola-pola dengan Nabi Isa mengabarkan di Injil tuh, nanti akan ada seorang utusan Nabi terakhir namanya Ahmad.
Nama panggilan hariannya Muhammad kan, dari jauh kan, dan lain-lain kan gitu kan. Itu yang dicari ciri-cirinya dulu, nggak langsung mana ya orangnya. Oh ini batang hidungnya, oh nggak begitu, tapi ciri-cirinya. Seperti Waraqah bin Naufal tuh melihat Nabi Muhammad kecil kan, ciri-ciri kenabiannya. Bukan Waraqah bin Naufal, siapa tuh ya? Ih lupa namanya tuh. Melihat di punggungnya Nabi begini-begini kan. Kemudian dinaungin awan katanya kan. Gitu ya, ciri-cirinya untuk ini melekat dengan keilmuan berarti waris ya. Ciri-cirinya itu apa? Dia yang bisa menjelaskan secara singkat, mudah, ilmiah untuk membuka kotak Pandora alam atas sadar. Nah, itulah jalur sistemik agama seperti itu. Namanya udah ilmiah ya pasti sangat bersesuaian dengan seluruh disiplin ilmu. Seluruh disiplin ilmu pasti mempertanggungjawabkannya karena dia dapat dari sumbernya langsung gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya jadi ya harus ngejalur di satu jalur ini. Idealnya seperti itu. Jadi sudah bisa dipastikan untuk seluruh agama yang eksis, termasuk Islam pun, untuk membuka kotak Pandora tersebut harus berada dulu di jalur Nabi Muhammad. Kan Iya. gitu ya, betul ya? Betul, bisa dibilang seperti itu. Ya, berarti untuk yang lain, Agama lain ya maksudnya. agama lain Ya sama. sama betul. Harus ngejalur. Sebab pintu langit itu di setiap zaman itu satu. Nah kayak gini waris waris ilmu ya. Hadisnya al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ini atau orang-orang alim ini jamak ya adalah warasah, penerima waris dari para nabi al-anbiya. Maksudnya apa? Ilmu kenabian. Ya risalah berarti. Nah itu apa? Ya kunci kotak Pandora dari alam atas sadar atau alam-alam akhirat. Itu. Kenapa? Ya, Mm, sudah bisa dipastikan berarti ya. pembuka kotak ini Hmm. berarti yang ciri-ciri yang gampang orang umum tahu adanya di jalur Nabi Muhammad berarti. Ya. Dan Buka. selanjutnya Hmm. apalagi ciri-cirinya setelah kita tahu kalau memang jalurnya ini berada di jalur Nabi Muhammad. Ya, apa ciri-cirinya gitu ya? Ciri-ciri selanjutnya yang pasti kan kalau sudah berada di jalur Nabi Muhammad berarti Hmm. sekarang kan Mm-mm. orang Islam. Ada di merek Islam gitu. Nah, Dianya ada di merek ada Islam. di Islam. Tapi dia visi apa? Risalah bukan dia ini ilmunya bukan hanya untuk orang Islam saja. Seperti itu gampangnya. Iya. Mm-mm. Nah, sekarang apakah ada ciri-ciri selanjutnya lagi Yang pertama kan tadi tentang cirinya spesifikasi orang orang tersebut seperti tersebut yang ya. diberitakan oleh Injil Mm-mm. tentang Nabi akhir zaman. Kalau sekarang kita sebut bukan Nabi ya, karena Nabi kan Bukan udah ya. habis. Apa penyebutannya? Nah, Gitu kan. penyebutannya apa dan ciri-ciri spesifikasinya kira-kira seperti apa? Nah, Wah, ini pertanyaan luar biasa ini kan. Iya, Kak, ternyata dari berbagai macam literasi agama tentang akhir zaman itu mengungkapkan tentang sosok diwakili oleh literasi Islam ya, adalah Al-Mahdi. Gitu. Nah, dialah sosoknya. Iya. Kan kalau melalui apa namanya
literasi atau data-data hadis dan lain sebagainya di Quran ya nggak ada Imam Mahdi ya. Di hadis-hadis banyak gitu. Itu terkesan wow, udah akhir zaman, oh, dunia udah injury time, alam semesta bahkan bukan dunia doang kan. Tapi memang mau nggak mau, suka nggak suka, sosok ini sudah pasti jadi menu wajib di setiap agama tuh. Di Islam disebut dengan Al-Mahdi. Nah, kemudian di Nasrani disebut dengan Al-Masih. Kemudian di Yahudi disebut apa juga ya? Al-Masih juga atau apa tuh? Kemudian di Hindu Buddha kaki avatar atau apalah gitu. Nah, seperti itu. Atau yang lebih tua lagi, literasi agama yang lebih tua lagi, seperti kejawen atau apa, disebut Satrio Piningit, Ratu Adil, dan lain sebagainya, itu. Nah, apa ciri-cirinya? Penyebutannya kan berbeda-beda tuh, tapi sosoknya mah dia juga gitu kan. Karena berkenaan dengan akhir zaman. Nah, akhir zaman tuh apa sih gitu kan. Nah, akhir zaman adalah ketika manusia hampir seluruhnya menggunakan sudah tanpa sadar berada di alam bawah sadar, kesadarannya ya, bukan jasadnya, tapi kesadarannya. Mana buktinya? Sulit mencari keadilan di zaman ini, penipuan di mana-mana tapi berkedok baik kan gitu. Kezoliman dibungkus dengan kebaikan, aku canggih sekali kan, itu buktinya. Rata lah sedunia kan. Ya, saya ekstrim-ekstrimnya sedikit saya buka ya. Contoh misalkan inflasi gitu kan. Nilai tukar rupiah dengan dolar contohnya kan. Mengalami naik turun. Itu bahasa gampangnya ya nilai tukar duit kita lagi dicolong bahasa saya gitu. Setuju Om ya? Iya. Setuju lah. Ya, dan lain-lain apa gitulah pokoknya. Cuman kan tidak terasa kayaknya asik-asik aja kan gitu dan tidak merasa menzolimi, tidak merasa terzolimi seperti seolah-olah legalitas saja tuh. Tapi faktanya dari situ kezoliman merajalela itu. Nyawa seperti tidak ada harganya kan. Dengan kekuatan nuklir apa segala macam. Wah, udah ya begitulah kalau diperluas mah panjang dah. Nah, di saat itulah kalau yang agak populer dari kejawen ya Satrio Piningit atau Ratu Adil tuh pasti akan nongol ketika kegelapan dunia ini sudah sangat merata. Gampang ya begitu. Itu ciri dari tadi kan ya, apa itu akhir zaman itu tuh maksudnya gitu. Kemudian ciri dia tuh apa sih? Si Ratu Adil, Satrio Piningit, kakek Avatar atau Almasih tadi kan gitu kan atau Almahdi, apa cirinya? Dia tuh bersembunyi di tempat yang ramai. Ya, lihat literasi hadis saja tuh. Ya kan, nah, dia sendiri nggak tahu kalau dirinya tuh Al-Mahdi gitu. Dia bahkan ketika sudah ada orang yang mulai mengeluh-elukannya, dia tersinggung tuh gitu. Nah seperti itu. Tapi pada akhirnya dia Tuhan perankan juga lah itu. Itu awalannya. Jadi maksudnya apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa ya? Sulit ya. Ya paling enggak kalau ciri Nabi dan Rasul itu mukjizat ya, kan gitu ya. Iya, kalau seperti Nabi Muhammad kan tertera di Hmm. dalam Injil lama gitu. Oh. Ya, akan ada awan yang menaungi. Mm-mm. Berarti ini kita benar-benar apa untuk mencari si Sosok ini gitu. sosok ini, si pembuka kotak Pandora ini Di akhir zaman di ini. akhir zaman. Sedangkan Hmm. banyak ribuan
Nah itu kan? Jadi yang bingung kita. mana gitu Heeh. yang memang bisa membuka kotak Pandora itu. Oh, iya Nah, betul, luar biasa ya. Memang arahnya ke situ ya obrolan ini ya. Ya dari nama ya. Kalau dari literasi Islam ini tentang sosok akhir zaman ini, sosok ya, jagoannya lah begitu kan. Dia itu dari nama aja itu udah jadi dalil. Al-Mahdi. Al-Mahdi itu apa sih? Bukan nama keren-kerenan ya, tinggal alih bahasa aja artinya apa Al-Mahdi. Yang mendapatkan petunjuk. Ya pasti setelah mendapatkan petunjuk dia menyebarkan petunjuk itu gitu. Petunjuk apa? Nah ini baru mulai terklasifikasi sama enggak petunjuknya sama petunjuk dengan pemberi-pemberi petunjuk yang lain nih. Kan banyak nih tadi kan disinggung. Ternyata dia cuma satu-satunya yang memberi petunjuk tentang itu. Tentang apa sih? Yang membuka kotak Pandora tadi. Tentang apa sih? Tentang meningkatkan kesadaran. Tentang apa sih? Tentang bermakrifat jalurnya lewat mana aja. Tentang apa sih? Tentang metodologi agama. Nah, seperti itu gambarannya. Metodologi itu cara ya, cara beragama jasmani dan ruhani gitu. Terutama ruhaninya dulu, nanti eh, keluar di jasmaninya. Sebab apa yang di jasmani itu semua dari ruhani kan. Kalau ruhaninya sudah tertata ya jasmaninya sesuai dengan kemauan dari ruhaninya tentu yang dikehendaki oleh yang maha berkehendak gitu gampangnya gitu. Jadi dia yang membawa petunjuk tentang sesuatu yang nggak ada sebelumnya. Nah itu ternyata ada di hadis tuh di akhir zaman akan ada orang yang bisa membuka yang selama ini mutiara. Hadis itu menyebut Nabi Muhammad mutiara yang terpendam di lautan. Dialah ulama arif billah. Nah, disebutnya begitu tuh arif billah. Uh, Apabila dia menyampaikan tidak akan terbantahkan, tidak ada orang yang sanggup membantah itu. Iya benar, kecuali satu. Siapa? Orang yang tidak kenal Tuhan. Maksudnya apa? Ya orang orang gelap gulita dah gampangnya begitu. Walaupun orangnya terang ya, kinclong. Iya, tadi lo. Oke, sampai sini dulu. Kita lihat durasinya nih. Oke dong. Wah, 1 jam. Ya baik, para pemirsa, sahabat Mesot sekalian, segitu sedikit dari obrolan-obrolan santai. Ya, ini dengan sahabat saya, ya, yang belum satu majelis dengan saya yang sekarang ya. Nah, seperti itu. Tapi ya berhubung ini apa secara wawasan siapa aja boleh tahu gitu. Tinggal petunjuk kan beda lagi dengan wawasan kan. Makanya sangat nyambung sekali ngobrol ya. Nah, seperti itu. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.